Anda kembali di Kabar Siang, pemirsa. Kawasan Jalan Siulan, Tohpati, Denpasar Timur adalah kawasan paling terdampak banjir yang menerjang kawasan Denpasar Timur. Saat ini warga terdampak banjir di Jalan Siulan mengungsi di posko Banjar Tohpati. Posko tersebut lokasinya tidak jauh dari permukiman. Terdapat 52 warga yang mengungsi di posko Banjar Tohpati, sedangkan puluhan lainnya mengungsi di posko Sasana Tarung Derajat, Desa Kesiman, Kertalangu. Pemirsa, Kepala BNPB Pusat menyatakan bahwa penyebab banjir yang melanda Pulau Bali adalah akibat fenomena alam gelombang Rossby. Apakah kesalahan tata ruang juga memiliki andil memperburuk banjir di Bali tersebut? Untuk mengonfirmasinya, kami hadirkan Putu Rumawan Salain, seorang ahli tata ruang dari Universitas Warmadewa. Selamat siang, Pak Putu. Selamat siang. Ya Pak Putu, tentunya tanpa mengesampingkan mengenai intensitas hujan yang tinggi di Bali. Nah, bagaimana Bapak melihat masalah tata ruang? Apakah memiliki andil juga dalam dampak yang terjadi dari banjir di Bali tersebut, Pak? Ya, dalam pemikiran dan konsep maupun analisis saya, sumbangan tata ruang yang telah kita miliki merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bencana ini. Jadi sebuah perencanaan kan kita harus mampu menanggulangi dan memenuhi segala kebutuhan masyarakat untuk paling tidak dalam 20 tahun dengan evaluasi setiap 5 tahun. Dengan menyampingkan tadi intensitas maupun durasi daripada hujan, berarti ada sesuatu yang salah di perencanaan. Kalaupun di perencanaan sudah kita katakan sangat baik pada waktu saat dibuat, pembangunan yang berlangsung akhir-akhir ini lebih cepat daripada perencanaan. Ini problem besar, sehingga tidak siap diikuti oleh berbagai perubahan ke depan. Sehingga yang kita ketahui sekarang terjadi pelanggaran-pelanggaran akibat cepatnya pembangunan di Bali, sehingga banyak perubahan fungsi lahan dan kepemilikan yang tidak sesuai lagi dengan penataan ruang. Kemudian yang berikut, dengan jumlah penduduk yang begitu padat, khususnya misalkan di Denpasar kita lihat hampir 900.000 jiwa bermukim di kota Denpasar yang sempit, itu menyebabkan terjadi berbagai fungsi-fungsi pembangunan yang sangat-sangat marak terjadi, dan itu berbagai fungsi berebut mencari lokasi, sehingga akhirnya terdampak menjadi bagian-bagian yang berubah tanpa mengikuti prosedur perizinan maupun prinsip-prinsip dalam pembangunan dan khususnya tata ruang. Dan yang sebagai gambaran misalkan di Denpasar, kita melihat daerah yang sudah terbangun itu dari wilayah yang kita miliki itu hampir memangsa 60% daripada luas wilayah yang kita miliki. Sedangkan yang tidak terbangun 40%. Sehingga dengan demikian secara masif tanah itu tidak sanggup meresap air yang demikian panjang hujannya. Dan ini ditingkahi lagi oleh pembangun-pembangun yang masyarakat yang sedang gencar membangun ini, banyak diantaranya menggunakan tutupan lahan itu dengan perkerasan. Jadi sehingga daya resap bumi itu semakin limitasi terjadi, berkurang begitu. Dan inilah yang akhirnya membuat limpahan air hujan, dan air hujan yang melimpah meluap ke jalan-jalan, lalu ke jalan mencari tempat yang terendah, di sungai lalu berebut tempat meluap. Nah, akhirnya
ke segala permukaan. Dan ini dengan hujan yang hampir di seluruh Bali ini luar biasa, dan saya ingin menyampaikan duka yang sedalam-dalamnya bagi keluarga yang meninggal akibat banjir ini, dan ini merupakan banjir yang cukup parah, sangat parah lah dalam periode kali ini, dan mudah-mudahan sampai akhir tahun ini tidak kita alami. Karena biasanya bulan yang diakhiri dengan akhiran ber itu akan terjadi hujan banyak, sehingga sampai Desember ini kemungkinan besar akan masih ada hujan. Apakah nanti disebabkan oleh badai, oleh yang lain-lain, itu perlu kita pikirkan. Dan perlu juga dicermati, dengan kemajuan teknologi sekarang ini, saya khawatir dalam situasi yang terjadi ini, kenapa kok di Tukar Badung meluap air hujannya? Kemudian di Siulan kenapa airnya meluluh lantakkan beberapa rumah? Di dalam sistem teknologi pengairan yang di tata ruang yang dikaitkan dengan tata ruang, mestinya kan ada pembagian pintu-pintu yang bisa dibuka, kapan dibuka, kapan ditutup, dan kemana arus-arus yang akan dicapai oleh aliran sungai. Saya khawatir mungkin ada keterlambatan membuka pintu, atau juga kesalahan membuka pintu yang mesti harus dialiri. Ini harus dicek mestinya pada petugas-petugas itu. Dan saya sangat berharap bahwa adanya teknologi yang canggih ini sudah bisa melalui teknologi IT memantau permukaan air sungai. Jadi kalau yang berlebihan bisa kita segera tanggapi oleh para petugas ke lapangan untuk mengatur atau memanage pintu mana yang harus dibuka, lalu di mana dikelola. Jadi ini menurut saya perlu ada revisi di dalam tata ruang. Dan untuk dipahami kejadian di Bali ini, kita di Bali ini memiliki saluran air yang bersatu antara irigasi dan drainase. Jadi irigasi dan drainase itu menyatu, sehingga dengan demikian pasti akan terjadi kelebihan beban, belum lagi ditimpali karena menumpuknya sampah. Baik. Inilah yang menjadi problem besar ke depan untuk kita di Kota Denpasar atau di kota-kota padat yang lainnya di seluruh Bali. Oke. Tapi bagaimana dengan perkembangan pariwisata? Karena perkembangan pariwisata juga dianggap berpengaruh terhadap sistem tata ruang di Bali, resapan air berkurang. Nah, seberapa benar sebenarnya narasi tersebut, Prof. Putu? Ya, itu sangat benar. Jadi karena memang kita ketahui peruntukan fungsi lahan itu kan sudah diatur di dalam Perda. Tetapi di belakang hari banyak beberapa hal perubahan tuh dengan berbagai istilahnya tema-tema yang baru. Kita ketahui di daerah wilayah Sanur misalkan pariwisata sekarang sudah banyak ada perubahan-perubahan, entah bangunan hotel yang besar, kemudian fasilitas perbelanjaan yang besar, dan itu memahan lahan yang luar biasa. Belum kita ketahui cara mereka mengatur mengolah air di permukaan halaman mereka. Dan inilah menurut saya menjadi sebab, karena tidak hanya terjadi perkembangan di daerah wilayah Kota Denpasar di bagian selatan, tetapi juga di hulu. Jauh ke utara, ke depan, ke Gianyar, ke Kintamani, Bedugul, itu banyak fasilitas pariwisata baru yang dibangun, sehingga tutupan lahan ini berkurang dan menyebabkan juga beberapa aliran air berubah. Dan juga kita harus pahami juga bahwa lahan sawah yang harus ditetapkan oleh pemerintah 20% di masing-masing kota dan kabupaten itu tempo hari akibat LC itu saluran airnya berubah alirannya, dan inilah yang tidak dimanage dan dikelola dengan baik ke arah misalkan antara sungai atau saluran primer, sekunder, dan tersier. Tidak terpadu dia. Jadi maaf, dalam hal ini keterpaduan antara infrastruktur di dalam tata ruang ini perlu dibenahi ulang sehingga tidak terjadi lagi kejadian ini. Menurut saya ini ketidakmampuan manusia lah di dalam merancang sebab daripada adanya banjir ini. Karena banjir ini kan dalam satu hal dan lain tentu ada berkah. Karena di sisi yang lainnya kan kita juga butuh air. Jadi ini air ini semua kebuang ke laut sebenarnya. Yang secara teknologi atau secara keilmuan mestinya air-air ini kita kumpulkan di dalam suatu tempat, sehingga air ini bisa diolah lagi untuk air bersih, untuk yang lain-lainnya, untuk kebun, taman, dan lain yang dibutuhkan. Apalagi kita kaitkan dengan pariwisata yang sangat butuh banyak air. Sehingga jangan sampai pariwisatanya yang dapat air karena prioritas, tetapi masyarakatnya kekeringan, tidak mendapat air seperti yang terjadi sekarang ini. PDAM hampir tidak terjadwal katakan masyarakat mendapatkan air. Baik. Ini perlu serius tindakan ke depan ini, Mbak. Iya, kami sudah menangkap poin yang disampaikan tadi oleh Prof. Putu Rumawan Salayan selaku ahli tata ruang Universitas Warmadewa. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan Kabar Siang TV One.